Assalamualaikum ayah bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat kue khas Indonesia yang biasanya orang menyebutnya utri ya, atau di beberapa tempat dinamakan kue lemet. Nah, bahan utamanya apa saja? Kita untuk bahan utamanya ada singkong atau ketela rambat ya, sebagian daerah nyebutnya. Ini saya pakai setengah kilogram. Lalu ada parutan kelapa. Nah, parutan kelapa ini nanti bisa dicampur bersama ketelanya atau bahan utamanya, atau bisa juga dicocol saat disantap, atau bisa dilakukan keduanya ya bunda. Untuk bumbu-bumbunya saya memakai gula pasir, ini 3 sendok makan. Lalu ada garam, ini saya pakai 2 sendok teh. Dan ada vanili dan juga pewarna makanan, ini saya pakai yang merah ya, merah rose. Untuk isiannya saya akan pakai gula merah yang disisir ya bunda. Nah, jangan lupa untuk siapkan daun pisang dan juga tusukan ya. Ayah bunda bisa pakai sapu lidi atau bisa pakai tusuk gigi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk kita mulai ya. Kita akan proses pencampuran bumbu-bumbu dan bahan utama ya. Kita tuangkan gula pasir bersama singkong yang diparut. Lalu garam. Kita tambahkan juga vanilinya. Jangan terlalu banyak ya bunda, perlahan saja sambil dicek rasanya. Kalau kebanyakan vanili nanti akan terasa pahit ya. Lalu kita masukkan pewarna. Kalau misalkan ayah bunda pengen warna lain juga tidak masalah ya, yang ada di rumah saja. Lalu kita aduk jadi satu, dicampur. Lalu kita masukkan kelapa parut. Ini kelapanya sudah direbus terlebih dahulu ya bunda ya. Tapi kalau misalkan tidak direbus juga tidak apa-apa. Kita campur jadi satu. Dan kita cek kalau misalkan warnanya dan juga rasanya sudah pas sesuai yang diinginkan, bisa langsung ke proses pembungkusan. Untuk rasanya dari bahan utama ini ya bunda tidak perlu terlalu manis, karena nanti akan ada isian gula merah yang diserut ya. Nah, proses pembungkusannya sesuai selera ya bunda ya. Kita akan buat proses pembungkusannya seperti ini, bisa dilihat. Oke, lalu kita masukkan gula merah. Setelah singkongnya taruh di dalam daun pisang. Untuk ukurannya juga sesuai selera. Kita pastikan gula merahnya tertutup rapat. Kita buat dibungkus seperti ini. Kita lakukan hal yang sama kepada semua bahan-bahannya yang sudah diadon atau yang sudah dicampur ya. Kalau tadi saya sediakan untuk tusukannya atau sapu lidi atau tusuk gigi, itu optional ya bunda ya, bisa dipakai boleh juga tidak. Tapi saya akan bungkus seperti ini. Jadi
nanti saat pembungkusan ditaruh terbalik seperti ini ya. Nah, sudah dibungkus rapi ya Bunda, saatnya kita ke proses pengkukusan ya. Kita akan kukus, kita panaskan air dan kita tidak perlu menunggu mendidih ya Bunda ya. Cukup panas. Kita masukkan semuanya. Hei, hati-hati. Nah, kita susun serapat mungkin ya Bunda ya. Kita kukus kurang lebih 15-20 menit. Saya sarankan untuk maksimal 20 menit agar tanak ya Bunda ya. Kita tutup. Kita tunggu 20. Resep kita hari ini sudah jadi, kue utri atau kue lemet ya Bunda ya. Boleh disajikan langsung dibuka bungkusnya, atau bisa juga masih dalam bungkus namun disajikan dengan parutan kelapa. Sesuai selera Anda, bagaimana cara menyajikannya ya. Mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba. Halo, selamat pagi semuanya. Ayah Bunda sudah membuat resep apa untuk hari ini? Kalau misalkan belum ada ide dan juga belum tahu mau buat apa, mungkin ini bisa jadi referensi kuliner Nusantara Ayah Bunda ya. Kita akan membuat kue kacamata yang berbahan dasar singkong ya. Nah, bahannya apa saja? Untuk membuat kue kacamata ini, yang pertama ada singkong yang sudah diparut ya, kurang lebih 500 gram. Lalu untuk isiannya saya nanti pakai pisang ya. Ini saya pakai pisang secandi. Jadi biasanya untuk setengah kilogram atau 500 gram ini butuh 1 sampai 2 ya Bunda ya, tergantung selera. Nah, untuk bumbu-bumbunya saya pakai ini, namanya kalau misalkan Ayah Bunda belum tahu ini, selain tepung kue, ini juga bisa menjadi pewarna ya. Ini namanya tepung hang kue. Jadi ininya seperti ini bungkusnya. Ini pakai merek yang kura-kura mahkota ya. Jadi kalau misalkan bungkusnya hijau, nanti warnanya hijau ya Bunda. Tapi hijaunya tidak hijau pekat, makanya saya menambahkan pewarna hijau tua ya. Lalu ada vanili, ada garam kurang lebih 1-2 sendok teh. Lalu ada gula pasir, ini kurang lebih 100-150 gram ya. Nah, untuk pembungkusnya saya siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi, atau Ayah Bunda bisa pakai ini apa namanya, piting ya, atau ijuk. Nah, nanti setelah dikukus Ayah Bunda, kita juga siapkan parutan kelapa yang diserut kasar. Ini sebelumnya sudah saya kukus terlebih dahulu ya. Tidak perlu ditambah apa-apa, ini nanti sebagai pelengkap saja. Nah, bagaimana cara membuatnya ya Bunda? Yuk kita mulai prosesnya. Pertama ya Bunda, kita potong daunnya yang bagian atasnya ya, biar nanti mudah untuk bagian bawah maksudnya ya. Ini agar mudah untuk proses pembungkusan. Langkah pertama ya Bunda, kita akan mengaduk semua bahan ya. Kita siapkan wadah, kita masukkan singkongnya dan kita tambahkan gula pasir. Ini sesuai selera ya Bunda ya. Kalau Ayah Bunda tidak suka terlalu manis, jangan terlalu banyak gulanya.
Lalu kita tambahkan tepung hang kuenya. Kita masukkan garam. Lalu kita aduk jadi satu. Kalau misalkan ayah bunda memerlukan air putih juga tidak apa-apa. Nah, ini belum ada pewarna ya bunda ya. Jadi ini murni dari tepung hang kue. Jadi warnanya jadi hijau seperti ini. Jadi kita aduk-aduk yang sudah dimasukkan tadi bumbunya. Nah, ayah bunda sebagai informasi, tepung hang kue ini selain sebagai pewarna, ini juga membuat teksturnya nanti semakin halus dan lembut saat dikukus ya. Lalu kita masukkan vanili bubuk secukupnya. Ini kurang lebih saya pakai 1 sendok teh sampai 1,5 ya. Nah, ayah bunda kalau misalkan ayah bunda ingin tahu apakah vanilinya kurang atau terlalu banyak, itu bisa dicek dengan cara menciumnya ya. Kita bau, kalau misalkan bau pandannya sudah terasa banget, itu sudah cukup. Nah, setelah ini kita akan tambahkan pewarna hijau tua. Jadi sambil diaduk, sambil kita koreksi rasanya ya bunda ya. Untuk pewarna ini ayah bunda bisa sesuai selera, bisa hijau pekat, bisa hijau muda, atau bisa warna yang lain. Tapi disesuaikan dengan tepung hang kuenya ya. Oke, setelah ini kita akan proses pembungkusan. Nah, proses pembungkusannya kita siapkan daun yang sudah kita potong bagian bawahnya. Pisang candi ya bunda ya. Nah, untuk ukuran pisangnya disesuaikan saja ya bunda. Jadi kalau misalkan ingin full pisang seperti saya buat, bisa langsung dikasih tambahan pisang. Sampai pisangnya tidak nampak ya bunda ya. Setelah kita pastikan pisangnya tertutup ya bunda, kita langsung gulung ya. Kita gulung seperti membuat lontong. Sambil kita tekan-tekan ya bunda ya. Tentunya kedua sisinya. Bunda, tapi kalau misalkan ayah bunda ingin di bagian tengahnya juga diberi tusukan juga tidak masalah. Seperti ini, biar semakin rapat, tidak patah nanti ya, atau tidak meluber saat dikukus. Oke, sudah siap untuk dikukus ya bunda. Kita siapkan pancinya. Untuk
proses pengkukusan kita tidak perlu menunggu dingin, kita langsung masukkan saja. Maksudnya tidak perlu menunggu panas ya, atau mendidih. Kita kukus kurang lebih 15 menit sampai 20 menit ya. Kita tutup. Ayah bunda, setelah kita kukus selama kurang lebih 15 sampai 20 menit, kita angkat lalu ditiriskan sampai dingin ya. Setelah itu dihidangkan dan jadinya seperti ini ayah bunda. Cantik bukan? Jadi dipotong-potong lalu kita taburi dengan parutan kelapa. Cocok dihidangkan saat acara-acara keluarga ya bunda ya. Udah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba.